Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Indri Ayu Lestari dengan nomor induk mahasiswa H1A119060. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pemerintahan Desa dengan dosen pengampu Bapak Makmun Wahid SIPMA, yaitu mengenai model pengelolaan pemerintahan desa seperti apa yang akan saya tawarkan kepada desa apabila saya diminta untuk memberikan masukan terhadap rencana pembangunan desa. Sebelum masuk ke dalam model pengelolaan pemerintahan desa yang akan saya tawarkan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan secara singkat tentang desa tempat tinggal saya, yaitu Desa Sarangburung. Desa Sarangburung merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Sarangburung saat ini dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Bapak Badrun atau lebih akrab disapa Datuk Badrun. Secara geografis, Desa Sarangburung berbatasan langsung dengan Desa Simpang Limo dan Desa Rengas Bandung. Juga berbatasan langsung dengan Sungai Batanghari, yang mana di seberang Sungai Batanghari tersebut adalah Desa Sungai Duren. Berdasarkan informasi yang saya dapatkan mengenai luas wilayah desa, yaitu kurang lebih seluas 400 hektar, dengan jumlah penduduk per tahun 2021 yaitu sebanyak 2.669 jiwa. Dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu 1.382 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.287 jiwa. Adapun kondisi perekonomian masyarakat Desa Sarangburung, yaitu sebagian masyarakat bermata pencarian sebagai petani, seperti petani persawahan, petani sawit, petani karet, serta tanaman palawija lainnya seperti jagung, umbi-umbian, dan sayur-sayuran. Sebagian besar masyarakat Desa Sarangburung juga bekerja di pabrik perusahaan pengolah kayu yaitu PT SGS yang memang sudah lama berdiri di Desa Sarangburung. Kemudian selain itu ada sebagian kecil masyarakat yang memanfaatkan letak geografis Desa Sarangburung yang memang berbatasan langsung dengan Sungai Batanghari, yang kemudian mereka bermata pencaharian sebagai peternak ikan dengan membuat kerambah ikan di Sungai Batanghari. Model pengelolaan pemerintahan desa yang akan saya tawarkan adalah model pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis digital. Di sini saya mengkombinasi dua model pengelolaan pemerintahan, yaitu demokratisasi desa dan digitalisasi desa. Dari model ini tentu ada hal mendasar yang kemudian menjadi alasan ataupun latar belakang sehingga saya memilih model ini yang saya rasa cocok dan perlu untuk diterapkan dalam pembangunan Desa Sarangburung. Latar belakang tersebut tentu berkaitan langsung dengan prinsip demokrasi desa yang saya rasa belum maksimal dijalankan oleh pemerintah Desa Sarangburung. Namun pada kali ini saya tidak akan merefleksikan ke 8 poin dari prinsip demokrasi desa, tetapi hanya meng-highlight 3 prinsip saja seperti yang menurut Bayu Dardias bahwa ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan dalam demokrasi desa, yaitu yang pertama adalah akuntabilitas, kedua transparansi, dan ketiga adalah partisipasi masyarakat. Namun, realita demokrasi desa hari ini berdasarkan ketiga prinsip yang sebelumnya sudah saya sebutkan adalah akuntabilitas hanya berbentuk laporan lalu diarsipkan, kemudian transparansi hanya berbentuk spanduk lalu jadi pajangan, dan partisipasi masyarakat hanya sebatas musrembang. Padahal sebetulnya makna dari ketiga prinsip tersebut tidaklah sesempit itu, melainkan transparansi. Contoh seperti transparansi tidak melulu tentang spanduk APBDes ataupun spanduk dana desa, tetapi lebih dari itu, seperti masyarakat juga perlu mengetahui data-data kependudukan misalnya, kemudian data angka pendidikan ataupun angka kemiskinan
itu perlu diketahui oleh masyarakat desa. Nah, di sini pemerintah memerlukan suatu media atau media penyampai informasi yang dapat memberikan informasi kepada masyarakat guna menerapkan prinsip transparansi dalam demokrasi desa. Tentu ketiga prinsip ini dapat direalisasikan atau dapat dilakukan dengan lebih maksimal lagi oleh pemerintah desa dengan adanya digitalisasi desa. Dari realita tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip demokrasi desa masih belum dilakukan dengan maksimal oleh pemerintah desa. Nah, dengan adanya digitalisasi desa, maka diharapkan dapat mempermudah ataupun mengoptimalkan lagi penerapan prinsip demokrasi desa. Selain itu, yang sama-sama kita ketahui juga bahwa digitalisasi merupakan salah satu amanat Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang mana pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi yang berbasis digital. Begitu pula halnya dengan pemerintah desa yang juga diwajibkan untuk mengembangkan informasi berbasis digital. Sebab itulah saya memilih model ini atau model pengelolaan pemerintahan desa yang demokratis dan berbasis digital yang ingin saya ajukan ataupun ingin saya tawarkan kepada desa tempat saya tinggal. Nah, dengan dapat diterapkannya model pengelolaan pemerintah desa yang demokratis dan berbasis digital ini diharapkan dapat memperluas akses informasi bagi masyarakat desa untuk mencari apapun bentuk informasi mengenai desa. Kemudian juga diharapkan mampu untuk meningkatkan akuntabilitas serta transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat. Kemudian juga diharapkan mampu memperluas wadah partisipasi bagi masyarakat. Dengan adanya demokratisasi dan digitalisasi desa diharapkan mampu membantu pertumbuhan desa ataupun pembangunan desa menjadi desa yang lebih maju dan lebih berkembang lagi. Saya rasa hanya ini yang dapat saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.